Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji hanya bagi Allah. Shalawat ma'assalam selalu tersanjung kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala wabah dan segala macam-macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 2 Pringsewu yang saya banggakan, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui sebelum adanya wabah Covid-19 ini. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, Allah Subhanahu wa taala meridhoi untuk manusia membuat semuanya menjadi serba canggih, termasuk alat komunikasi pada saat ini. Sehingga walaupun kita sedang berjauhan, tetap kita bisa berkomunikasi dengan mudah dan gampang. Jadi tidak ada alasan untuk tidak belajar, tidak ada alasan untuk tidak menuntut ilmu. Termasuk pada saat ini kita tetap belajar walaupun melalui sosial media. Dan sekarang kita akan belajar ilmu fikih, dan insya Allah kita akan bahas tentang materi yang paling sederhana, karena biasanya yang paling sederhana biasanya dianggap sepele. Yani insya Allah kita akan membahas tentang materi toharoh. Apa itu toharoh? Toharoh adalah bersuci. Jadi ketika kita akan mengadakan suatu ibadah, contoh ibadah sholat, tentu saja kita akan bersuci dahulu. Ya, bersuci di sini sebelum sholat, sebelum ibadah, yaitu dengan cara berwudu. Berwudu dengan menggunakan air. Nah, apa bedanya? Apa persamaan, apa perbedaan antara wudu dengan tayamum? Ya, wudu dan tayamum adalah sama-sama toharoh, sama-sama bersuci. Bedanya kalau semuanya berwudu, kita bersuci menggunakan air, sedangkan tayamum kita menggunakan bersuci menggunakan debu. Nah, kita akan membahas yaitu sebelum kita membahas berwudu, kita akan membahas yaitu air untuk wudu tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertaubat, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang menyucikan diri, ya, bersih baik jasmaninya maupun rohaninya. Jadi air untuk bersuci itu terbagi menjadi 4 bagian, di mana yang pertama adalah air yang suci dan mensucikan. Nah, maksudnya di sini ada air tersebut suci dan dapat mensucikan. Contohnya, air di sini adalah air yang turun dari langit ataupun air yang keluar dari dalam bumi. Contohnya, air yang suci dan mensucikan adalah air hujan, air laut, air danau, air sumur, air embun, dan sebagainya. Nah, air-air tersebut adalah golongan-golongan air yang dapat mensucikan atau air yang dapat digunakan untuk berwudu. Nah, macam air pertama ini padahal adalah air yang suci dan mensucikan, tetapi air ini juga dapat haram atau tidak dapat untuk mensucikan, yaitu air yang suci dan dapat mensucikan tetapi air tersebut dapat mencuri. Nah, air tersebut walaupun suci tapi tidak boleh atau tidak dapat untuk mensucikan.
Selanjutnya, macam-macam air yang kedua adalah air yang suci tapi tidak mensucikan. Ya, maksudnya air ini suci tapi tidak dapat untuk berwudu atau tidak boleh atau tidak dapat untuk mensucikan. Nah, air yang suci tapi tidak dapat mensucikan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, air yang suci tapi sudah tercampur zatnya. Contohnya air kopi, air teh. Nah, air tersebut suci tetapi air tersebut tidak dapat mensucikan. Air yang kedua yaitu air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Air mustakmal adalah air yang suci tetapi air tersebut sudah tersentuh, ya. Jadi air tersebut tidak dapat mensucikan, walaupun air itu suci tapi tidak dapat digunakan untuk berwudu karena itu tadi sudah tersentuh oleh tangan, ya. Contohnya air dalam ember, ya. Kalau sebenarnya air di situ di ember tersebut airnya yang jumlahnya sedikit, walaupun air tersebut suci, tapi kalau sudah tersenggol itu tidak dapat lagi untuk digunakan untuk bersuci atau berwudu. Yang ketiga, air pepohonan, ya. Contohnya air yang ada di dalam buah kelapa. Air tersebut suci, air tersebut boleh diminum, tetapi air tersebut tidak boleh untuk bersuci atau tidak boleh untuk berwudu. Nah, itu dia 3 macam dari air yang suci tapi tidak mensucikan. Terus air yang contoh bagian yang ketiga adalah air yang makruh. Nah, air tersebut makruh. Kenapa sebabnya? Karena air tersebut terkena panas matahari sehingga air tersebut menjadi panas ataupun hangat. Nah, air tersebut makruh hukumnya apabila digunakan untuk bersuci atau berwudu. Dan yang terakhir, air najis. Ya, yang terakhir air najis. Rasulullah SAW telah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Al-ma'u la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala ta'mihi aw launihi aw rihihi. Yang artinya air itu tidak dinajisi sesuatu kecuali apabila berubah rasa, warna atau baunya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Jadi gampang kalau semuanya kita mencirikan air tersebut najis atau tidak dengan cara mengetahuinya dengan cara 3 macam, yaitu dengan dari rasanya, dari baunya, dan dari warnanya, ya. Itulah macam-macam air. Nah, jadi kita bisa berwudu, kita bisa toharoh, tetapi kita juga perlu memperhatikan macam-macam air. Apakah air tersebut bisa digunakan untuk bersuci atau tidak, ya. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.